سيدنا محمد الأمين وعلى رسول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم ونبلي العلي العظيم عدد كل حرف كتبت بدل بدين وعدد دين دورانكم تنجر من منسنا سمطان المال بدين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها وإن قل أعمالك. Apabila Allah bukakan bagi engkau satu jalan daripada makrifat, apabila Allah bukakan bagi engkau satu jalan daripada makrifat, fala tubali ma'aha, Allah tidak ambil peduli sertanya, wa in qalla amaluk, sekalipun amal engkau sedikit. Halaman 138. Karena orang-orang yang makrifat itu tidak ada nilai amalnya itu, maksudnya seluruh amal orang yang makrifat lawan Allah semuanya besar. Kadang-kadang sedikitnya, walaupun mereka baca tasbih cuma sekali, tapi mereka makrifat lawan Allah, maka nilai amal mereka itu semuanya besar. Tidak ada yang sedikit, tidak ada yang kecil. Jadi maulah amal itu nilainya banyak, maulah nilai amal itu besar, yakni apabila orang itu makrifat lawan Allah. Salah satu, misalnya orang itu makrifat lawan Allah, misalnya kita ambil contoh ketika ia sembahyang. Ketika ia sembahyang, misalnya ia ingat dan menggerakkan ia sembahyang itu Allah, fa'il yang melaksanakan sholat itu Rasulullah. Nah ketika itu ia sudah makrifat lawan Allah. Itu ujar sidin, walaupun ia cuma sembahyang 5 waktu, cuma sembahyang 5 waktu ya sunatnya kada digawinya, tapi ia makrifat lawan Allah ketika sembahyang, nang menggerakkan ia sembahyang Allah, nang melaksanakan sholatnya itu Rasulullah, maka ketika ia sudah dapat makrifat tersebut, maka nilai amalnya itu semuanya besar. Nilai amalnya itu semuanya banyak, walaupun amalnya sedikit. Baca salawat cuma sekali, baca tasbih cuma sekali, baca zikir atau tahlil cuma sekali, tapi nya makrifat lawan Allah, maka nilai amalnya itu qalla, kadang-kadang sedikitnya. Fa innahu ma fataha laka, karena sesungguhnya Allah tidak membuka futuh akan itu makrifat kepada engkau, illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, kecuali Allah menghendaki dia mengenalkan kepada engkau. Ayyata'arrafa ilaika, alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mauridu alaika. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya makrifat itu ia yang datang atas engkau? Huwa muriduhu alaika, Allah yang mendatangkan ia atas engkau. Jadi orang-orangnya aja. Kada sabaratan orang nambah amal itu inya diberi makrifat oleh Allah. Tidak sabarataan orang nambah amal itu dia makrifat lawan Allah. Orang-orangnya aja. Wal amal anta mudiha ilaihi, kalau amal engkau yang menghadiahkan akan dia kepadanya, kepada Allah. Wal amalu anta mudihi wa aina ma anta mudihi ila mimma huwa muridu alaika, dan di mana engkau yang menghadiahkan akan dia kepadanya daripada apa yang ia datangkan atas engkau. Jadi nang larang itu apa? Makrifat tadi. Hadhihi hikmatu aslun lima ba'daha, dan ini hikmah kata-kata hikmah ini asal bagi barang sesudahnya, wa ia tahtawi ala ma'aniha, dan ia mengandung atas makna-makna keduanya. Wa innama ata bihi ma ziyadata idhahin, hanya saja ia mendatangkan dengan keduanya sebagai tambahan ziyadata idhahin, sebagai tambahan keterangan, wa tafsilan lima ajmalah, sebagai memperincikan bagi barang yang asalnya ajmalahu, asalnya secara global atau garis besar, wa tahqiqan lima fasalahu, dan sebagai kebenaran bagi apa yang ia fasalkan akan dia. Walidzalika ambara bi fataha, karena itulah ia mengiktibar dengan kata-kata fataha, Allah yang membukakan.
Jadi makrifat itu bukan dari kita. Makrifat itu Allah yang memberi. Makrifat itu Allah yang memberi. Fal fathu dan fatah itu asarun min asar ismi al-fattah, itu bekas daripada bekas namanya Allah al-fattah. Arti al-fattah itu sang pembuka. Al-fattah sang pembuka. Jadi pembuka rezeki, pembuka ilmu, yakni al-fattah. Dan al-fattah ini salah satu asmaul husna yang sangat baik dibaca oleh orang penuntut ilmu, dibaca sesudah subuh. Ya Fattah 80 kali dengan cara tangan kanan ditaruh di bawah susu kiri. Jangan di atas susu, ditaruh di susu kiri, di bawah susu kiri. Ya Fattah 80 kali sesudah subuh. Di tangan kanan ditaruh di bawah susu kiri, bukan di susu kiri, di bawah susu kiri. Dibaca ya Fattah itu 80 kali supaya itu membuka ilmu, supaya kita lakas paham ilmu, supaya kita lakas mengerti masalah ilmu. Baca ya Fattah 80 kali dengan cara tangan kanan ditaruh di bawah susu kiri. Tangan kanan ditaruh di bawah susu kiri. Ya Fattah. Kakak-anak kan cocok membaca, kenapa bacaan handed. Kita bisa anak gitu membacanya suruh ya Fattah 80 kali. Kakak-anak kan cocok baca karena bacanya handed. Cuman ya Fattah. Anak milenial ini ya tahunya. Ya. Ya Fattah 80 kali. Ya Fattah. Wa huwa li ayanil wujud wa munazalati syuhudi miftah, dan ia bagi menyatakan yang ada ini dan bagi menempatkan yang syuhud yang dilihat ini miftah sebagai kuncinya. Jadi Allah Al-Fattah yang membukakan segala apapun. Fa idza ikhtasallahu bihi abdahu, maka apabila Allah mengkhususkan dengan dia akan hamba yang kana lahu min akhasil ataya, dan apabila Allah mengkhususkan dengan dia akan hambanya, maka adalah baginya daripada sepaling khusus pemberian. Jadi sepaling khusus pemberian Allah itu apa? Yani makrifat. Itu orang-orangnya yang diberi Allah. Sepaling khusus pemberian Allah itu apa? Futuh. Sepaling khusus. Jadi orang-orangnya yang Allah beri futuh. Futuh itu maksudnya ilmu laduni. Futuh itu maksudnya makrifat. Itu sepaling khusus. Kada sabarataan orang itu dapat futuh. Kada sabarataan orang itu dapat makrifat. Belum tentu orang nang ba'amal itunya diberi Allah makrifat. Kadang-kadang ketikanya ba'amal rasa inya nang ba'amal. Ba'amal rasa inya kena nang masuk surga. Orang nang apabila kada ba'amal lawan ia diponisnya, orang itu masuk neraka barataan. Dan adalah futuh dan makrifat itu sepaling khusus pemberian wa dhamil minan wa asyrafil hadaya, dan sepaling besar itu anugerah. Sepaling besar anugerah dan sepaling mulia hadiah. Jadi futuh makrifat itu anugerah Allah, pemberian Allah, hadiah Allah. Hadiah yang spesial. Walidzalika kana ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min bainil anbiya, dan adalah yang demikian itu adalah menjadi tanda atau ayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min bainil anbiya daripada seluruh nabi-nabi. Wa kana li khawasi ummati min dzalika nasibun, dan Allah adalah bagi orang yang tertentu bagi umatnya Rasulullah yang daripada demikian itu ma'rifat atau futuh, nasibun mereka mendapat bagian. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan yang lainnya tuhibbunaha mencintai mereka akan dia pertolongan dari Allah dan futuh itu dari Allah. Wa basyiril mu'minin, dan hendaklah bergembira orang-orang yang beriman. Jadi kegembiraan kita yang sebenarnya itu ketika kita dapat futuh, ketika kita diberi Allah itu makrifat, itu yang kita gembirai. Kita dapat futuh, dapat makrifat, itu hendak kita gembira. Jadi hendak gembira itu, kita hendak bahagia, yakni kita dapat tadi futuh lawan hikmah atau itu makrifat. Wal fatuh waridun rabbaniyun, futuh itu datangnya dari Allah. Itu datang dari Allah. Wa nafsun rahmaniyun tufaja'a bihi al-qulub min masunatil quyub, dan itu datang dengan dia kepada hati daripada melihat yang goib-goib. Bahwa yu'til kasbar irfani, salah satu daripada futuh itu Allah memberikan kasab irfani, kasab yang makrifat. Wal ikhtisasal imtinani, dan khusus daripada itu anugerah. Fa idza utiba bihi abdun wa kushifa lahu an masunatil asma, maka apabila diberi hadiah, diberi hadiah kepada seorang hamba dan dibukakan baginya daripada itu asmanya Allah. Wa qamala bima tastahiqu min adabil ubudiyah, dan jadilah orang itu melaksanakan akan dia daripada adab ubudiyah. Wa talqa ma tu'tihi min dakhairil ata, dan ia mendapat apa yang Allah berikan akan dia daripada perbendaharaan itu pemberian, tahta astaril ibtila, di bawah itu bala. Terkadang orang ini ujar sidin, ketika ia dapat bala, padahal bala itu min dakhairil ata, perbendaharaan daripada pemberian Allah Ta'ala juga. Jadi orang ini dapat bala, tapi ia makrifat lawan Allah. Padahal yang ia dapat itu bala. Kan bala itu kada sebaratan orang yang dapat. Orang yang tertentu juga dapat. Nang kaya nikmat itu kan tertentu juga orang yang dapat. Bala itu pun Allah berikan, tapi isi daripada bala itu ujar sidin, yakni ata, itu pemberian dari Allah. Fakullu ma wajahu minha atiyatun wafiyatun wa hikmatun syafiyatun wa mardabun qaribatun fayakunu maha al-abdu bihukmi ma tu'tihi la bihukmi tab'ihi wa sama wa tamannihi. Setiap apa yang datang akan dia daripadanya pemberian Allah yang sempurna dan hikmah yang baik dan martabat yang qaribatun yang parak adalah sertanya bagi hamba dengan hukum apa yang Allah berikan akan dia, bukan hukum tabiatnya dan cita-citanya. Fa yakunu bi hukmi ma uqima bi imma syukran aw sabran aw syuhuda minnatin aw taubatin. Ketika kita dapat pemberian Allah, misalnya nikmat, hadapilah dengan syukur. Ketika dapat bala, hadapilah dengan sabar. Ketika dapat nikmat, hadapilah dengan ini anugerah Allah. Atau ketika kita dapat maksiat, hadapilah dengan taubat. Artinya tergantung aja lagi dapat apa kita. Apabila dapat kita ini mengadakan maksiat, hadapi itu dengan taubat. Apabila dapat nikmat, hadapi dengan syukur atau memandang ini anugerah Allah. Wahia lam ta'ti ilaika illa bima udi'a biha min asrari ta'arrufihi, karena Allah tidaklah ia mendatangkan kepada engkau kecuali Allah meletakkan pada daripada rahasia makrifatnya.
Jadi Allah kadang memberi kita lawan, apapun lawan kita, misalnya nikmat, kecuali Allah memandang, melihatkan lawan kita itu nikmat tadi dengan nama Al-Mun'im. Ujar Allah, kami dapat nikmat supaya kita makrifat sang pemberi nikmat itu. La mun'ima illallah, tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah. Jadi Allah itu ta'aruf. Ta'aruf itu mengenalkan diri sendiri. Baik ketika kita dapat nikmat supaya kita ingat lawan sang pemberi nikmat. Baik kita dapat bala supaya kita ingat sang pemberi bala. Baik kita dapat misalnya kita mengerjakan maksiat supaya kita ingat dengan sang pemberi taubat. Jadi sidin setiap saat ta'aruf mengenalkan diri sidin lawan kita. Itu aku ya Allah. Ikam dapat nikmat itu aku nama bari ikam. Ikam dapat bala itu aku nama bari ikam. Kita aja lagi. Kita kawa bagarak misalnya itu aku tuh ujar Allah memberi ikam itu gerak. Ketika kita badiam itu aku tuh ujar Allah yang memberi ikam itu diam. Jadi Allah itu ta'aruf mengenalkan dirinya lawan kita itu setiap saat. Wala lam yakuni dzambu fi ba'dil ahyan khairan lil mu'min minal ujbi. Terkadang bisa juga ujar sini tidak ada dosa pada sebagian waktu itu menjadi kebaikan bagi orang beriman minal ujbi daripada ujub. Jadi Allah kenapa maulah kita ini kadang-kadang menggawe maksiat supaya kita jangan ujub. Lalu kena kita ada menggawe salah. Kalau kita ini kada ada sing salahan, lalu timbul ujar sini ujub. Lalu kena rasa pembaiknya pada orang, rasa pembujurnya pada orang. Kenapa? Karena kita kada pernah menggawe kesalahan. Tapi kalau kita punya salah, punya dosa, kayak apa anak ujub? Ya jurul tadi, apa kita menggadih orang berjarawat 3 kita 10. Kayak apa anak menggadih jarawat orang, kita 10 bisa jarawat. Kita punya kesalahan banyak, orang punya 1. Kenapa kita sibuk menggadih kesalahan orang yang sebuting itu? Jadi supan kita hendak mengkritik orang, mengoreksi orang, kalau salah kita lebih banyak daripada orang lain. Jadi kada wani hendak menyambat orang macam-macam. Kita punya juga salah. Artinya kita madakan orang maling, kita mau maling juga kayak apa? Artinya supan juga kita madakan. Menyogok haram misalnya. Supan kita bawa itu kenapa masa kita juga hantunya juga. Jangan bahasa ulun dulu, jangan untuk sesama hantu jangan hendak mendahului, sama aja juga. Jadi kenapa Allah maulahkan kita ini berbuat dosa, berbuat maksiat supaya jangan timbul ujub-ujub itu dosa batin. Kalau kita maksiat itu dosa zahir, dosa batin lebih besar daripada dosa zahir. Dosa ujub tuh lebih besar, kita ini mencuntan lawan ujub, tagana dosa ujub. Kalau bagaganalan dosa. Mungkin itulah baik pencuntan, iya tak baik pencuntan daripada ujub. Riwayat kan iblis itu kenapa merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena iblis itu tidak pernah maksiat. Iblis itu tidak pernah maksiat karena sidin itu jadi gurunya daripada seluruh malaikat. Yang jadi guru seluruh malaikat itu iblis. Naran sidin asalnya Ajazil. Beliau asalnya guru daripada iblis. Tapi ketika disuruh sujud lawan Nabi Adam, orang gak dapat dosa disuruh sujud. Nah ini mah kamu jangan tak paling handut ya Allah.
Kan timbul ujub. Kenapa orang itu ujub? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi itu bahayanya kalau kita ini kadang merasa diri kita ini berdosa. Ma qaddara alaihi law lam yakun dzambu fi banillahi khairan lil mu'min minal ujbi ma qaddara alaihi. Dosa itu yang kita kerjakan itu karena ma qaddara alaihi, itu sudah ditakdirkan Allah atasnya. Jadi kita punya dosa nih, kenapa? Itu ma qaddara alaihi, itu sudah ditakdirkan atasnya. Kita tidak bisa menghindar dari takdir. Kita tidak bisa menghindar dari takdir. Dulu ada kisah. Jadi orang itu dipadahkan orang nih punya berdiam di hingga sungai. Pian ini matinya lamas. Berdiam di hingga sungai, Bang. Jadi orang ini karena dipadahkan mati lamas, lalu ingin pindah di atas gunung. Sudah pas di atas gunung kan gak ada mungkin lamas mati. Pas diam di atas gunung sekalinya mati. Jadi dipadahkan orang bahati nama ramalakan itu nama padahkan itu berdusta. Kena dulunya si takut nih Bang lawan bininya, kenapa ini meninggal? Oh takutnya kena laki kau nih kenapa? Ya anak ulun bakami lalu termasuk ke lubang hidung abahnya Nini. Nah, ya kalau di sini mati lamas kalau gara-gara anak aja bakami. Mimpi bakami termasuk kalau bang nang laki tadi mati. Nah bujur kalau di sini mati lamas. Dasar ciri mati lamas. Orang yang berdiam di atas gunung, lalu tulah ke laut, nah, mati di laut. Padahal kan berdiam di atas gunung. Nanggai zaman Nabi apa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu ada orang hingga Nabi Sulaiman dicengangi oleh malaikat. Sekali orang tadi gair, ya Nabi Sulaiman pindahkan mengulun utus suruh angin pian ini mau ulun ke India. Baya tetamu baya dipindah angin tadi ke India, lalu malaikat tadi pulang menamui dan orang tadi mati di India. Lalu malaikat tadi bertemu lawan Nabi Sulaiman, kenapa kamu ujar apa? Ujar Nabi Sulaiman melelek bana lawan orang itu. Ya Nabi Sulaiman, tulisan di buku ulun ini orang ini mati di India, kenapa ini ada di Higapian? Karena dasar ciri mati di India, tang ada orang ini hendak ke India lah, lalu matinya itu di India. Jadi apa yang terjadi itu kan sudah makudiro alaih, itu sudah ditakdirkan atasnya. Kita orang Kota Baru di Kota Baru yang lawasan karena tulisannya mati di Barabai, tang ada mati di Barabai, padahal berdiam di Kota Baru. Jadi dosa yang kita itu kerjakan ujar Sidin itu makudiro alaihi, itu sudah ditakdirkan atasnya. Al-haditha ay tammimil haditha. Al-haditha ay tammimil haditha, sempurnakan olehmu akan hadisnya. Haditha itu maf'ul li fi'lil mahdhuf ay tammimil haditha. Sini tulisankan di baris yang sini ulang al-haditha kan al-haditha itu mentikas nang itu juga kita ngalih bani tammimil haditha, sempurnakan olehmu akan hadis ini. Fa inna yuridu ayat ta'arrafa ilaka fi kulli syai'in hatta la taj'alu fi syai'in. Karena Allah menghendaki Sidin mengenalkan kepada engkau pada tiap sesuatu sehingga tidaklah jahil engkau akan dia pada sesuatu. Jadi Allah itu ta'aruf mengenalkan diri Sidin apapun. Ketika kita maksiat, Sidin mengenalkan diri Sidin dengan nama At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu.
Aku ujalallah penerima taubat. Ta'aruf, Allah mengenalkan diri sidin pada tiap sesuatu. Apa aja? Ketika kita melihat pulpen, Allah pun mengenalkan diri sidin ketika kita melihat pulpen itu. Fafardul arif al-fana'u fil af'al. Lawan orang arif bila itu lalu mereka itu fana fil af'al. Nangka farduan lawan orang arif bila itu al-fana'u fil af'al. Jadi fardu nang dimaksud fardu lawan orang arif bila itu fana pada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi inya melihat nang dilihatnya ini nang berbuat ini semuanya Allah. Pandangannya nang berbuat ini semuanya Allah, itu pandangan orang arif billah. Jadinya kadang melihat ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Tidak aku melihat sesuatu kecuali nang kulihat ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu fi'lallah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali nang aku lihat perbuatan Allah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ay illa ra'aitu fi'lallah. Jadi orang-orang arif billah itu tidak aku melihat sesuatu ini kecuali nang kulihat perbuatan Allah. Jadi nang dilihatnya di alam ini cuma perbuatan Allah. Inya kada melihat lagi perbuatan makhluk. Kalau kita melihat perbuatan makhluk lalu kita timbul pusing, lalu timbul kita stres, lalu kita timbul kena galau. Kenapa? Nang kita lihat itu perbuatan makhluk. Wa kullu fi'lika jamil, setiap perbuatan engkau ya Allah semuanya baik. Jadi kada ada perbuatan Allah itu nang kada baik. Jadi nang kita itu kenapa memandangkan perbuatan itu kada baik? Karena kita melihat itu perbuatan makhluk, lalu timbul kita memandangkan kada baik. Tapi ketika kita memandang itu perbuatan Allah, pasti kita memandangkan itu baik. Kita itulah menonton sinetron. Kenapa kita memandangkan kada baik? Karena kita melihat pemainnya. Itu jawab melainkan peran bilang ada baik terus, antagonis terus misalnya. Karena kita melihat pemainnya, tapi ketika kita melihat sutradaranya, oh kita paham ini cuma menjalankan cerita dari sang sutradara. Lalu timbul artinya itu sinetron dia cuainya. Kenapa jadinya menang sinetron? Sinetron itu kan dia cuma melaksanakan tugas sutradara pemain film itu. Lihat aja Pian, film-film itu kalau Pian melihat pemainnya bisa sangka tuh bisa terbawa arus, bisa juga menangis, apalagi menangis misalnya itu kan bisa menangis terus tuh menontonnya itu. Babulik-bulik sinetronnya malam itu juga, siang itu juga, ya tuh nonton terus. Ayo Pian, nonton itu. Kalau melihat pemain filmnya kita bisa sarik. Ada anak laki gitu cuma ambil harta bininya, ada nang bini wani lawan lakinya, ada nang anak durhaka lawan kuitannya. Berkisar nang itu tuh Pak. Ada nang berjual bakso jadi manajer. Macam-macam. Cuman nang maaturakan itu kan sutradaranya, dan ikam kena jadi manajer, ikam kena jadi penjual bakso, ikam kena jadi babu, ikam kena jadi anak durhaka lawan kuitan. Orang ini itu aja sih kong. Jadi menandang hati nyaman nih. Lihati sutradaranya aja. Jadi cara kita di dunia ini menandang hati kita nyaman. Lihati ini perbuatan Allah. Menandang hati nyaman. Nang maulah kita jadi sangkal itu kan karena kita melihat perbuatan makhluk. Lalu timbul sangkal. Lalu timbul usang. Nang mendudukakan itu nang panafil af'al itu nang kita sulit. Kadang-kadang kena, kadang-kadang lepas. Gitu nana. Takana babnya baik,
baik kita pandangan tak ada babnya kadang baik rumah pandangan hamok tuh bang kita menyalahkan orang terus ulun bang nang itu lah artinya nang itu tuh kadang-kadang pandangan itu bisa luput karena tali hati gawian makhluk nah bila gawian makhluk tuh sarik dah cakap melihat ini gawian Allah Ta'ala kada heran lagi sudah. Jadi orang arif billah itu mereka al-fana fil af'al paling minim mereka fana pada memandang perbuatan Allah. Jadinya kada terhati lagi pada perbuatan makhluk. Karena kada terhati lagi perbuatan makhluk hati mereka itu nyaman. Lalu itirot tadi kan ada jika menonton sinetron yang dilihatinya itu cuma sang sutradaranya, kadang melihati pemainnya. Kadang tapi repotnya kita nih kan jadi repot benar ini tuh karena terlihati lawan gawian makhluk itu nama ulah kita repot ujuk sangka macam-macam tuh bang. Rasulullah tuh nah sidin dihinakan orang kayak apapun orang itu menghinakan sidin wa innaka lafi dhalalim mubin engkau hai Muhammad sesat yang nyata. Rasulullah kada pernah komen urusan pribadi sidin ketika sidin dihina orang, dicela orang, sidin kada pernah komen. Diletakkan sidin aja. Padahal ketika Rasulullah berjalan lawan Siti Aisyah, lalu orang memberi salam lawan Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum. Bahasa kita Assalamualaikum itu mati engkau. Apa ujar Siti Aisyah? Waalaikumsalam wa la'natullah wa adabuh. Ikam nang mati, ikam nang dikutuk, ikam nang diadab. Jadi ujar Rasulullah mahlan ya Humairah, sabar oleh Mahi Humairah. Tapi biar Rasulullah dihinanya. Ujar Rasulullah dihinanya juga menikah namanya hati kada perlu panjang mana orang menjulungi satu ikam membalas tiga. Orang cuma Assalamualaikum kenapa ikam waalaikumsalam wa la'natullah wa adabu ikam tiga menjulung orang cuma satu. Mun hendak juga ketika orang baca Assalamualaikum wa alaika. Artinya orang menjulung dua ikam cuma membalas satu. Ini kan ada orang menjulung satu ikam balasannya tiga. Jadi Rasulullah itu urusan pribadi sidin kada menggaduhi. Jaga kita nih berilmuan ben. Kita nih berilmu, apalagi kita bisa ilmu tauhid, ilmu ma'rifat ini dunia ini pasti aman. Pasti aman. Masalahnya kan sama-sama ma'rifat Allah jadi aman. Inya kada melihat lagi lawan gawian makhluk nang dilihat ini gawian Allah Ta'ala. Nang kacau ini kan kita ini melihat gawian makhluk. Lalu kacau berpikir kita. Wa nawafilu al-asma wal sifat dan yang sunat-sunatnya lawan orang Arabilah itu mereka memandang kepada asma dan sifat. Jadi orang Arabilah itu gawiannya tadi berkutat memandang af'al Allah, memandang asma Allah, memandang sifat Allah. Imbah ketika mereka melihat
ada orang pemurah, mereka ingat oh itu Allah tajalli dengan asmanya kepada orang itu dengan nama Al-Mu'ti. Jadi ketika ingin diberi orang, ia ingat la mu'tiyah illallah, tidak ada yang memberi kecuali Allah. Lalu melihatnya ada orang bakhilnya, ingat dengan asma Allah Al-Mani, la mani'a illallah, tidak ada yang menegah itu kecuali Allah. Jadi orang ini lalu cakap hendak memadakan orang pamalar itu nya kadang. Kenapa? Karena yang dilihatnya lawan orang itu, ketika ia melihat orang bakhil, ia ingat dengan asma Allah, kan ada nama Allah itu Al-Mani. Al-Mani itu yang tidak memberi atau yang menegah. Jadi ia kada terhijab lawan Allah Ta'ala. Ada orang nampina karsar, karas, ia ingat dengan asma Allah Al-Qahar, Al-Jalal. Jadi ingat ada orang penyenangan terus misalnya, ia ingat dengan nama Allah Al-Basit. Asmaul Husna itu kan bukan untuk sekadar dihafalnya, tapi di orang ini diamalkan. Bukan sekadar dihafal, tapi diamalkan. Jadi orang Arabilah itu nyebakutan fanafil af'al, fanafil sifat, fanafil asma. Orang Arabilah itu inya kadada tahijab lawan Allah Ta'ala. Karena yang dilihatnya di dunia ini itu semuanya af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Jadi orang yang paling nyaman tuh di dunia inilah orang-orang Arabilah. Nang stres itu orang Arabilah kadeda. Kadeda orang Arabilah itu stres. Apa nang distresinya? Kalau nang dilihatnya ini berataan perbuatan Allah. Menhendak hati kita nyaman, jadi orang yang paling nyaman, hati yang paling nyaman di dunia ini orang-orang yang titelnya arif billah. Orang arif billah itu seluruh waktunya isinya semuanya ibadat. Orang arif billah itu seluruh waktunya isinya semuanya ibadat. Baik makan, baik minum, baik mamam, baik guring, baik bobo, baik bergerak, baik berdiam, isinya semuanya ibadat. Orang arif billah itu berguling-gulingnya jadi ibadat tuh nih. Berguling-guling tuh jadi ibadat lawannya. Apalagi mengetik tasbih. Kita aja lagi. Orang arif billah itu disebut orang di atas angin. Itu kode-kode apa itu? Ada sama Pak melawan kita hitungannya. Kita orang arif billah itu ada cirinya Bang lah. Kalau Bang orang arif billah itu surbannya ganda, selendangnya hijau, baju gamis, kada. Orang arif billah itu ada cirinya. Kalau polisi kan ada ciri, kalau tentara ada ciri, kalau hansip ada ciri.
Itu berciri, tapi orang Aribillah itu kan ada ciri. Boleh jadi orangnya gawiannya misalnya bertopi koboi, tapi orangnya Aribillah. Boleh jadi orangnya cuma gawiannya KKN, kujuk-kujuk narai, iya Aribillah. Karena ada cirinya. Kalau pang orang Aribillah itu ada ciri, misal ciri dari segi pakaian, kadang ada. Kalau pang orang Aribillah itu cirinya ya baju habang tarus misalnya, kada. Ciri orang Arabilah itu kadang enggak. Nah itu nangani kita menangguhi. Wa ghayatu matlabi wa mahtidu himmati, dan puncak dari tuntutannya, pencarian dari orang Arabilah itu yakni adat, yakni dan Allah Ta'ala. Jadi itu bang orang Arabilah itu tadi af'al, asma, sifat, dat. 40 tinggi itu jadinya. Lain itu kededa. Wa kama anna faraidal umum as-salawatu wasyamu wasadaqatu. Seperti kayak orang kaparduan lawan orang umum. Jadi orang awam itu biasa ini nang pardu lawannya sembahyang, puasa, as-sadaqatu berzakat, sadaqah ay az-zakatu. Innama sadaqatu ay zakatu. Sadaqat maknanya zakat. Kalau orang awam mesti nang pardu lawaninya, yakni sembahyang 5 waktu, puasa dan zakat. Kalau dari situ dia naik haji, maksudnya ya termasuk juga naik haji bagi yang mampu. Walaupun kada ada tulis di situ, 3 aja situ aja tertulis kadang itu kisahnya. Itu maksudnya nang pardu-pardu di rukun Islam itu nah. Itu nang pardu. Jadi orang awam nang wajib lawan orang awam itu sembahyang 5 waktu, puasa, berzakat. Wa nawafiluhum nang sunat-sunat mereka itu sairu turukil khairat, seluruh jalan kebaikan. Seluruh jalan kebaikan itu lawan orang awam itu nang sunat-sunatnya. Membantu orang, membuang duri di jalanan misalnya. Kan beda tuh, nang pardu lawan orang Aribillah, lawan nang pardu orang awam. Kita ini kan nang naran orang awam, lalu kita penekanan lawan kita sampai 5 waktu puasa. Kalau orang apa tadi? Orang Aribillah nang pardu lawan mereka itu fana fil af'al. Boleh jadi orang tuh kita dari si sembahyangan lalu, kada Ramadan dari si puasaan. Boleh jadi orang itu orang yang kedudukannya orang Aribillah. Boleh jadi kita kada tahu. Belain tuh orang yang duduk lawan raja, lawan orang yang duduk sibuk di kandang raja, itu kan lain. Ada yang sibuk mau urusi misalnya kandang binatang raja, ada yang sibuk lawan duduk lawan raja. Nah dikhawatirkan itu nang asalnya duduk lawan raja, lalu sibuk duduk mau urusi kandang binatang raja, itu nang tersalah naranya. Maka asalnya bakawan lawan raja duduk di higa raja. Kenapa woi ini sibuk mau urusi kandang apa binatang raja? Fa idza taqarrabal khalqu bi syamin wa sadaqatin wa salatin, apabila mendekat baparak itu makhluk dengan puasa dan zakat dan sembahyang, taqarrabal arifuna bi mahwi sifatihim,
Maka orang arif billah itu ia mendekat kepada Allah dengan menghilangkan sifat-sifat madmumah mereka. Jadi orang arif billah itu berparak lawan Allah, menghilangkan sifat-sifat madmumah dan wastila kidawatim, dan mereka menghilangkan dat mereka itu. Menghilangkan dat mereka itu, paman kanat halatuli alfana wal idmihlal, barang siapa adalah halnya itu jadi fana wal idmihlal, dan menghancurkan dirinya, fala yubali wa in qallat minhul a'mal, Allah kada peduli sekalipun amalnya itu sedikit. Artinya amal zahirnya itu sedikit, Allah kada peduli. Nang penting hilangnya sifat mengubah, karena tujuan amal itu yakni menghilangkan sifat-sifat tercela. Jadi tujuan kita nih Pak amal nih, puasa, sembahyang, berzakat, itu tujuannya Pak menghilangkan sifat-sifat madmumah. Itu tujuan, kalau bahasa orang esensi daripada itu ibadat, menghilangkan sifat-sifat madmumah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah itu tujuan inna sholata. Sesungguhnya itu ibadat, tujuan ibadat. Inna sholata itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Nang dipakai satu juzu, satu bagian daripada ibadat yang dikehendaki itu semuanya. Inna sholata ay innal a'mal atau innal ibadah tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan kita beribadat menghilangkan sifat-sifat yang kada baik yang ada di diri kita. Bukan sekedar sholat, puasa pun tujuannya yang itu menghilangkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di zahir kita atau di batin kita. Man lam tanhahu salatu an munkarin fahuwa ghairu musallin. Siapa tidak menegah ibadahnya itu daripada kemungkaran, maka sebenarnya orang itu belum beribadat, maka orang itu belum sembahyang. Kaifa yubali bima fata wa wa matali'u li jamali dhata jami'i dawat wa tajalli sifat ala dawamil awqat ujranil muwasalat was salat wal muqibiyat fil mula'amati wal mu'lamat. Fa'idha tala'u sutadbir wa badi'u taswir wa ajaibu takdir alima anna tadbir Allah wa ikhtiyarahu lahu atammu min tadbirhi li nafsi. Kemudian apabila dia melihat sebaik-baik aturan dan sebaik-baik ini taswir merupakan dan keajaiban itu takdir, ia tahu bahwasanya aturan Allah dan pilihan Allah lebih sempurna daripada aturan dirinya sendiri. Jadi aturan Allah, pilihan Allah itu yang paling sempurna daripada kita tadbirihi, daripada aturan kita sendiri. Wa tahaqqaqa anna ma auradallahu alaihi min sunufil bala mutadamminun lahu ala minanin wa altafin wa is'afin bi ata'in jazilin. Dan apabila sudah engkau yakin, apabila engkau sudah mendapat hakikat bahwa apa yang Allah datangkan kepada engkau daripada bermacam-macam bala, itu terkandung dalam bala itu banyak nikmat. Jadi di dalam bala itu, kenapa Allah memberi kita bertubi-tubi bala? Karena di dalam bala itu terkandung bermacam-macam nikmat, dan di situ kasih sayang Allah, dan di situ ada pertolongan dengan pemberiannya yang besar, dan Allah mengetahui alima yakinan annal man'a ainul ata, dan kita yakin kada Allah itu kada memberi, itulah hakikat daripada memberi. Annal man'a ainul ata, kada diberi itu sebenarnya hakikat daripada pemberiannya. Kita minta A, kada diberi Allah A, itu sebenarnya pemberian yang sebenarnya. Kita minta B, tapi kada diberi Allah B, tapi C, itu sebenarnya hakikat daripada pemberiannya. Kenapa? Karena nang mani'a la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kan ada kita yang sembahyang bawirid tuh, Allahumma la mani'a lima mana'ta. Kadatnya
lima ataita, tidak ada yang bisa menegah ketika engkau memberi, dan tidak ada bisa yang memberi kecuali apabila engkau yang menegah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ujar kita berwirid, turanjaklah wiridan lagi bahari. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi ketika engkau menegah, dan tidak ada yang bisa menegah ketika engkau memberi. Jadi kalau Allah memberi kita nih seluruh dunia hendak menangati keadaan kawannya, atau seluruh dunia hendak memberi kita tapi Allah kadang memberi, tetap Allah kadang memberi, karena menegah itu yakni Allah. Wa ta'bir musannif rahimahullah ta'ala al-fatu min badi hikmati wa taqa'i wa tanatihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله الرحمن الرحيم على رسول الله أجمعين وعافانا يا رب الرحمن يا مولانا يا مجيب يا حاضر أنا توسل إليك.